sekeliling pemerintahan Joko Widodo banyak mengklaim pembangunan di masa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Selama ini, jelas AHY, banyak lawan politik yang mengatakan masa pemerintahan SBY tak ada pembangunan infrastruktur. Namun dia menampik hal tersebut, sebab banyak proyek pembangunan yang sering tak dipublikasikan dan belum selesai secara menyeluruh. Ketika proyek pembangunan tersebut hampir selesai, masa pemerintahan SBY berakhir. AHY kalah telak dari Gibran yang gak pernah pamer bapaknya sendiri, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah AHY tidak bisa hidup mandiri di politik tanpa nama bapaknya SBY? AHY mirip anak kecil yang tidak bisa apa-apa tanpa SBY. Diusung jadi calon gubernur DKI pun karena ada SBY. Tanpa SBY, AHY takkan dilirik. Jadi ketua umum Demokrat pun pasti ada peran SBY. Tanpa SBY, AHY bisa apa? Mungkin jualan nasi goreng atau ayam penyet. AHY baru-baru ini dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat menyindir rezim Presiden Jokowi di periode pertama yang hanya prosesi gunting pita untuk meresmikan proyek pembangunan. AHY menyebut Jokowi hanya meresmikan proyek infrastruktur yang sebelumnya memang sudah dijalankan di era pemerintahan SBY. Jadi jelas, banyak sekali proyek-proyek itu kami menyeluruh dan tidak seringkali dipublikasi. Ada yang mengatakan misal, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak, kata AHY. Kami rencanakan, persiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 9%. Tinggal gunting pita. Setahun pemerintahan gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Katanya lagi. Lantas, AHY mengatakan pihaknya tidak memerlukan apresiasi publik terhadap program kerja yang dijalankan saat era SBY. Kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita. 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang, ya kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya, katanya. Agak membingungkan. Ini yang mau nyapres, apakah AHY atau SBY? Kok bawa-bawa nama SBY terus sih? Memangnya SBY mau jadi cawapres bertanding dengan Jokowi? AHY mau nyapres tapi gelagatnya malah seperti menjadi juru kampanye buat bapaknya sendiri. Kasihan sekali anak ini. Apa-apa harus bawa nama bapaknya dulu. Seolah kalau tidak sebut nama SBY, AHY hanya menjadi orang awam, tidak dikenal, yang bahkan cicak di dinding pun takkan peduli. Kalau memang banyak infrastruktur yang dibangun SBY cukup banyak, kenapa AHY tidak sebutkan satu persatu? Mumpung diliput media, sebutkan semua yang dibangun SBY biar kita paham. Nyatanya kalah jauh dengan yang dibangun Jokowi. Jokowi itu bahkan bisa menyelesaikan banyak proyek yang digagas jauh dari era Soekarno sekalipun. Yang kita ingat adalah Hambalang, 34 proyek pembangkit listrik juga mangkrak. Yang 100% tidak mangkrak adalah lagu-lagu hasil karyanya sendiri. SBY menciptakan 40 hari 4 album, mungkin jauh lebih banyak daripada jumlah proyek besar yang dibangun. Paling hanya direncanakan, lalu kalaupun dibangun ada yang ditelantarkan tapi dilanjutkan Jokowi. Kalau model begini sih jangan minta bagian kontribusi dong. AHY ini sampai detik ini tidak pernah menjadi diri sendiri lepas dari bayang-bayang nama besar SBY. Terlalu melekat dan tidak bisa jauh-jauh. Begitulah kalau minim pengalaman politik, tapi banyak war-war tak jelas. Ngomongnya kayak habis bangun dari mimpi indah. Pantesan, Partai Demokrat anjlok elektabilitasnya. Pimpinannya saja kayak gini, urus partai saja tidak pecus. Ngaca dulu deh kalau mau ngomong. Infrastruktur banyak yang mangkrak di era bapaknya. Apa kabar slogan katakan tidak pada korupsi? Tapi kenyataannya banyak kader yang terlibat kasus korupsi. Malah ada mantan napi korupsi yang dipelihara di partainya. Partai begini layak ditinggalkan biar lenyap dari dunia politik. Coba bandingkan dengan Gibran. Pernahkah dia bawa-bawa nama Jokowi dalam setiap ucapannya? Tidak pernah. Gibran kerja supaya masyarakat yang menilai. AHY beda, tidak kerja, tidak pecus pula. Bawa-bawa nama bapaknya buat dipamerkan kemana-mana, padahal bapaknya punya image buruk di mata masyarakat. Saking tidak ada prestasinya, AHY pun rela pamerkan sesuatu yang tidak ada bagus-bagusnya. Pendukung Demokrat dan kelompok sebelah itu mirip-mirip. Gubernur sebelah cuma bisa ngoceh
dan bertata kata, tapi dibilang kerjanya hebat dan spektakuler. Sedangkan Jokowi yang lebih banyak kerja, tapi dibilang cuma pencitraan. SBY yang kerjanya entah apa dibilang lebih baik dari Jokowi. Pernyataan ini sebagai bukti nyata kemampuan oposisi dalam menyelesaikan masalah sangat minus. Lucunya lagi, oposisi bukan menawarkan program alternatif yang lebih baik, tapi hanya selebrasi politik kebencian sambil memamerkan sesuatu yang menggelikan. Tunggu saja, kalau AHY tidak bisa ikut Pilpres, kita akan merayakan AHY terduduk di pojokan. Bagaimana menurut Anda? Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Sebut Jokowi tinggal gunting pita karena peran masa lalu SBY. Apakah AHY sedang mengigau? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Pangeran Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tampaknya sedang mengigau, terus langsung pidato ketika dia menyindir pemerintahan Jokowi yang disebutnya hanya seperti gunting pita. Ketua Umum Partai Demokrat itu dengan sembrono berani menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi banyak mendapat limpahan proyek setengah jadi dari masa pemerintahan Pepo Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal tidak? Kata AHY dengan penuh gaya di hadapan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Demokrat di Jakarta Convention Center Jakarta Pusat, Kamis 15 September. Seolah belum cukup, AHY lantas menambahkan lagi, ya kita tidak perlu juga diapresiasi. Tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita, kepemimpinan Jokowi. 1 tahun gunting pita, itu namanya claiming sesuatu yang, ya kadang-kadang saya speechless juga sih mengatakannya, tapi kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, hingga kami tinggal 10% tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu. Akhirnya masih dalam demo yang sama, AHY tampak membanggakan Pepo SBY dengan berkata, intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai? Harap jangan tertawa mendengar petikan pidato AHY tadi. Meski tampaknya kita kudu mengakui juga kalau si pembuat teks atau materi pidatonya cukup bagus. Dia tampaknya cukup paham soal kehebatan SBY sehingga bisa mewariskan proyek begitu banyak. Sehingga Jokowi tinggal melakukan polesan akhir alias finishing yang disebut gunting pita tadi.